Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya Dewa Ayu Made Apsarianti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, asal sekolah SMK Negeri 3 Sukawati. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Lutfia Rahmawati SPD. Beliau adalah guru matematika kelas 12 SMK Negeri 3 Sukawati. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik. Senang sekali ya kita berjumpa kembali. Begini Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi nantinya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nantinya memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Seperti itu Ibu. Oke, sebelum itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ini pertama terkait tentang tujuan dari kegiatan pembelajaran nantinya. Mungkin kira-kira Ibu bisa menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti. Jadi rancangan pembelajaran yang saya susun, jadi saya akan mengajar statistika dasar. Jadi ada 3 tujuannya. Yang pertama itu peserta didik mampu membedakan konsep kajian statistika yang meliputi penyajian data dalam bentuk diagram, itu diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Kemudian tujuan yang kedua itu siswa atau peserta didik mampu memecahkan masalah statistika yang berkaitan dengan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian tujuan pembelajaran saya yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil penyelesaian masalah dengan baik dan kreatif. Begitu. Berarti di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, betul Ibu? Baiklah. Nah, dari hal-hal tersebut, bagaimana nanti tentang area pengembangan ketiga tujuan pembelajaran tersebut? Apa yang kira-kira Ibu ingin capai dalam observasi kali ini? Untuk area pengembangannya itu ada 2. Jadi di area pengetahuan dan keterampilan. Untuk di area pengetahuan itu, yang pertama itu siswa mampu membedakan antara diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Terus yang kedua masih di area pengetahuan itu siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep diagram tadi, diagram batang, garis, dan lingkaran. Kemudian untuk diagram keterampilan, jadi nanti siswa mendemonstrasikan hasil diskusinya ke kelas, depan kelas dengan berbagai cara yang kreatif. Bagus sekali ya Bu ya. Baik, jadi di sini ada 2 area yang Ibu ingin kembangkan, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas tersebut, dan mungkin ini Ibu bisa jelaskan dari segi model pembelajaran, strateginya, metodenya, itu seperti apa mungkin Ibu? Untuk model pembelajaran yang saya rancang itu saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Dengan metodenya itu kami melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Berarti di sini Ibu akan menggunakan PBL yang Problem Based Learning dengan berbantuan metode diskusi, tanya jawab, dan maupun di sini penugasan. Selanjutnya Ibu, kira-kira bagaimana atau apa media yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran itu? Untuk media itu saya berencana akan menyiapkan LKPD, jadi siswanya mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian saya akan mempersiapkan kertas untuk mereka membuat mind map dan spidol berwarna agar lebih menarik nanti hasilnya. Menarik sekali ya, kira-kira saya sudah tidak sabar ini Bu. Nah kira-kira Bu, nih kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, kelas apa, dan jam keberapa? Untuk kelasnya itu di kelas 12 kecantikan di hari Kamis di jam pelajaran 1 sampai 3. Oh baik Bu, nanti kita bertemu di kelas 12 kecantikan di hari Kamis jam pertama sampai jam 3. Betul gitu. Oke, saya nanti akan datang Bu ke kelas Ibu, mungkin melakukan supervisi. Saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di kelas tersebut.
Iya. Selanjutnya nanti kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian setelah kegiatan observasi itu kita akan berbincang lagi Ibu dalam hal dalam hal mencari refleksi atau umpan balik dalam kegiatan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar kami. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dalam diskusi atau dialog kita hari ini? Dari diskusi ini saya jadi memperoleh gambaran gitu. Jadi bagaimana saya nanti merancang pembelajaran, bagaimana saya mempersiapkan LKPD-nya dan kegiatan-kegiatan dan sarana yang menarik biar siswa lebih semangat dalam pembelajaran. Semangat ya Bu, ya biar anak-anak lebih semangat nih Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya dalam kegiatan percakapan pra-observasi. Mungkin sebelum nanti kita ke observasi ada lagi yang perlu Ibu diskusikan? Sudah cukup, nanti di belakang. Oh ya Ibu, terima kasih banyak Ibu, sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi. Baiklah, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Di kelas 12 KC ya, cantikan. Semuanya cantik-cantik sama. Ada yang hari ini nggak sekolah ya? Ada. Siapa yang hari ini nggak sekolah? Linda. Linda. Ya, kenapa Linda? Sakit. Oke. Linda aja kan? Iya. 12. Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistika dasar. Pernah dengar kayaknya ya, SMP, SD itu sudah dapat statistika dasar. Jadi sekarang kita akan belajar kembali tentang statistika dasar. Ya, jadi itu ada sedikit ini. Jadi saat kita belajar statistika dasar itu manfaatnya sangat penting ya, banyak manfaatnya untuk kita. Apalagi kalian yang belajar yang nanti terjun ke dunia kecantikan, nanti kerja di salon, kerja di spa gitu, nanti kalian akan menemukan banyak-banyak pelanggan. Nanti ada yang pelanggannya suka treatment ini, suka treatment B gitu. Nanti kalian bisa menganalisisnya. Jadi untuk selanjutnya, treatment ini harus lebih ditingkatkan. Treatment ini yang paling banyak disukai orang. Jadi seperti itu manfaat kita belajar statistika dasar. Ya, untuk kali ini kita akan belajar tentang khusus penyajian data. Ya, bagaimana kita menyajikan data. Dari data yang diberikan kita menyajikan data yaitu berupa suatu diagram. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi melalui pembelajaran ini kalian akan mampu yang pertama membedakan konsep kajian penyajian data, yaitu yang tadi Ibu jelaskan, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian yang kedua kalian bisa memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penyajian data yang tadi itu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Terus yang ketiga kalian bisa mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya. Nanti kalian akan diskusi, kemudian kita akan mempresentasikan sama-sama. Ya, oke? Sudah? Baiklah. Jadi kalian sudah tahu manfaatnya untuk pembelajaran hari ini. Jadi Ibu rasa kalian akan sangat bersemangat untuk belajar hari ini. Ya. Untuk membantu kita dalam pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan LKPD.
ya. Nanti dibuat kelompok. Oh, sudah berempat-empat ya. Jadi langsung saja satu ini berempat langsung satu kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi kalian bisa dibaca dulu di LKPD-nya, diisi nama, kemudian nomor absen, ya. Kalian akan diberikan beberapa permasalahan dan petunjuknya ada di sini. Kalian bisa diskusikan bersama. Cara pengerjaannya nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung tanya ke ibu. Ya, sudah bisa dimulai. Ada pertanyaan dulu? Ada yang masih kurang jelas? Bisa dimulai? Silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke, semua sudah dapat LKPD-nya? Ya. Jadi di sana akan ada bagian pertama itu kalian belajar tentang cara membuat diagram batang, yang kedua diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Kalau ada yang masih bingung apa itu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, bisa dilihat di slide depan. Ya, di sini ibu sudah melampirkan gambar diagram batang. Contohnya, jadi di situ ada berupa garis horizontal dan garis yang vertikal yang ke atas. Jadi garis horizontal itu memuat nilainya, kemudian garis vertikal itu membuat banyak data atau frekuensi. Jadi tinggi batang, kalau kalian lihat tinggi batangnya itu tiap nilai itu kan berbeda-beda. Tinggi batang itu ditentukan oleh frekuensinya. Semakin besar frekuensinya, tinggi batangnya semakin besar. Seperti itu. Semakin tinggi maksudnya. Ya, itu untuk sekilas diagram batang. Kemudian untuk diagram garis juga sama. Jadi yang garis yang horizontal itu garis yang memuat nilai atau ada tahunnya atau suatu jenis-jenis tertentu. Kemudian yang memuat untuk garis vertikal itu sama seperti yang tadi, dia memuat frekuensi. Jadi tinggi titiknya kita akan menempatkan titik itu disesuaikan dengan frekuensinya. Ya, nanti sambil jalan kita akan belajar lagi bersama-sama. Ya, sekilas tentang diagram garis, kemudian untuk sekilas tentang diagram lingkaran. Jadi dia berupa suatu lingkaran, ya, yang ada porsi-porsinya. Porsi-porsinya itu ada yang berupa persentase dan berupa ukuran derajat. Ya, nanti cara bagaimana mencari persennya, mencari ukuran derajatnya akan ada di LKPD. Nanti dipandu di LKPD. Gitu, ya. Jadi kita mulai mengerjakan LKPD-nya. Ya. Untuk nanti kalian akan presentasi. Nanti ada permasalahan di LKPD, kalian akan presentasikan. Ibu akan bagi kelompok yang pertama itu mempresentasikan tentang diagram batang, kelompok kedua itu mempresentasikan diagram garis, kelompok ketiga mempresentasikan diagram lingkaran. Nanti akan ada kertas yang sudah disediakan dan spidol untuk kalian berkreasi. Ya, oke, silakan dikerjakan LKPD-nya.
Oke, Ibu lihat sudah semua menyelesaikan LKPD ya? Oke, sekarang kita akan mempresentasikan kelompok berapa yang mau pertama? Oke, kelompok 1, boleh. Diagram batang, silahkan ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil data diagram batang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Devia Priyati, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Nika Devia Priyati, nomor absen 4. Perkenalkan, saya Niko Maiswa Dewi, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Pandawanita, nomor absen 12. Baik, untuk pembahasannya saya serahkan kepada Nika. Baik, di sini sebelumnya kita mendapatkan data dari diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang yang dibuat atau ditentukan oleh tinggi frekuensi yang tak ada dalam data tersebut. Di sini data pekerjaan orang tua dari 20 siswa, pegawai swasta 12, PNS 8, pedagang 10, polisi 6. Ini diagram yang kami buat. Di sini jenis pekerjaan yang ke atas frekuensi atau banyak siswa, orang tua siswa. Pegawai swasta 12. Ini jenis pekerjaannya. Nah itu yang ini banyak siswanya. PNS 8, pedagang 10 dan polisi. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan dulu, kita akan lanjut presentasinya sekalian. Nanti kelompok 2, 3 baru sekalian kita akan tanya jawab lagi. Ya. Silahkan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Panganjali. Om Swastiastu. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas hasil dari diagram lingkaran yang kita dapatkan. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Nyoma Cahaya Kumala dari kelas 12 kecantikan. Saya pada dengan saya kata. Saya Nilukita Sudiartini. Saya Nilukita Sudiartini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dari data yang kami dapatkan dalam diagram lingkaran terdapat beberapa jenis pekerjaan, yaitu pegawai swasta banyak siswanya ada 12, PNS ada 8, dan pedagang ada 10, polisi ada 6. Itu sudah tertera. Di sini ada pegawai swasta 120 derajat, PNS 80 derajat, pedagang 100 derajat, dan polisi 90 derajat. Cara kami mencari operasi yang tertera yaitu pegawai swasta sama dengan 12 siswa per 36 kali 360, jadi hasilnya adalah 120 derajat. PNS 8 siswa per 36 kali 360 derajat, jadi hasilnya 80 derajat. Pedagang yaitu jumlah 10 siswa
per 36 kali 360 derajat, hasilnya adalah 100 derajat. Dan kondisi yaitu banyak siswanya 6 per 36 kali 360 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Jadi diagram lingkaran adalah jenis representasi data yang menunjukkan proporsi atau persentase dari berbagai kategori atau kelompok. Pembagian data dalam diagram lingkaran memiliki dua metode, yaitu metode derajat dan persentase. Diagram ini terdiri dari lingkaran yang dibagi menjadi beberapa data. Baik, sekian presentasi dari kami. Jadi kami akan mempresentasikan diagram garis. Sebelumnya alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenapa nama saya Kade ini? Saya emang perkenalkan, nama saya Niko Heraniska. Jadi saya akan mewakili teman saya untuk menjelaskan biaya kita buat. Di sini kami menjelaskan sebuah data dari jenis pekerjaan orang tua, yaitu pegawai swasta 12, PNS 8, pedagang 10, polisi 6. Dari data tersebut kami membuat diagram garis. Di sini ada pegawai swasta, ada di frekuensi 12, dan PNS ada di frekuensi 8, pedagang ada di frekuensi 10, polisi ada di frekuensi 6. Lalu kami menyambungkan semuanya dengan garis. Jadi semua sudah presentasi, sudah cukup bagus. Nanti perlu ditingkatkan lagi kepercayaan diri kalian. Ya, nanti ngomongnya semakin lantang, ya, semakin keras. Jangan malu-malu, ya. Oke. Ibu ingin menambahkan sedikit. Tadi sudah sangat bagus, gambarnya sudah sangat kreatif. Ibu ingin menambahkan untuk diagram batang, diingat kalau diisi keterangan. Di sini sudah bagus isi jenis pekerjaan. Di bagian horizontal itu kalau jenis pekerjaan diisi keterangan itu merupakan jenis horizontal. Apa jenis pekerjaan maksudnya? Kemudian vertikalnya diisi frekuensinya. Nanti yang melihat diagram kalian tuh bisa mengetahui, oh ini diagram yang menunjukkan jenis pekerjaan orang tua. Untuk diagram garis tadi ibu lihat di bagian horizontal belum diisi keterangannya, belum diisi keterangan jenis pekerjaan. Ya, sama tulisan frekuensi. Jadi biar yang melihat itu nanti biar tahu, oh ini diagram garis yang menyatakan data dari jenis pekerjaan orang tua. Ya. Terus untuk yang diagram lingkaran sudah cukup bagus, sudah ada cara kalian mendapatkan porsi-porsinya per kategori, sudah sangat bagus. Jadi ada pertanyaan dulu? Sudah paham tentang pembuatan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran sudah? Bisa membedakan? Bisa? Kalau gitu, kalau bisa membedakan diagram batang itu yang seperti apa? Siapa yang bisa? Tadi? Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang. Terus tinggi batang itu ditentukan dari apa? Diagram garis adalah suatu penyajian data dengan pola garis. Titik-titik pada garis ditentukan oleh frekuensi dari data tersebut. Oke, tadi sudah mendengarkan penjelasan Fanny tentang diagram batang. Jadi tadi terus Erna juga menyampaikan kalau diagram garis itu berupa dihubungkan titik-titik ya, dari garis itu menghubungkan titik-titiknya itu ditentukan dari apa Erna? Frekuensi. Ya, sudah bisa membedakan diagram batang dan diagram garis. Terus diagram lingkaran. Siapa yang? Diagram lingkaran adalah jenis representasi data yang menunjukkan proporsi atau persentase dari berbagai kategori atau kelompok. Pembagian data dalam diagram lingkaran memiliki dua metode, yaitu metode derajat dan persentase. Jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan, jadi Ibu ingin tanya apakah ada yang masih bingung atau ingin menanyakan tentang diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran? Apakah masih ada yang punya pertanyaan?
simpulkan bersama-sama. Ya, kita simpulkan dari mulai diagram batang. Nah, diagram batang itu diagram yang berbentuk apa? Batang. Oke. Dia memiliki garis horizontal dan vertikal. Horizontal itu dan vertikal memuat yang horizontal memuat keterangannya atau nilainya. Kalau vertikalnya memuat apa? Yang naik frekuensi. Bagus. Tinggi batang ditentukan oleh frekuensi. Bagus sekali. Jadi diagram batang tadi sudah. Terus kalau diagram garis mirip dengan diagram batang. Diagram garis itu diagram yang dihubungkan oleh garis. Oke. Terus titik-titik pada garis itu ditentukan oleh apa? Frekuensi. Dan diagram lingkaran yang terakhir, diagram lingkaran dia berbentuk. Oke. Dari porsi-porsi itu ditentukan dengan cara apa? Dua cara. Cara apa? Persentase dan derajat. Jadi semua sudah bisa membedakan, ya? Karena sudah bisa membedakan diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran, sudah bisa juga membuat pemecahan masalah dari yang di LKPD, kemudian sudah bisa mempresentasikan, ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian dapatkan hari ini di pembelajaran hari ini dan bagaimana perasaan kalian? Ada yang mau ngomong satu? Boleh, siapa aja? Jangan malu-malu. Siapa? Yang ingin menyampaikan apa sih yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini dan bagaimana perasaannya? Ada yang mau? Oke. Saya sangat senang belajar hari ini, lebih tahu tentang diagram batang, garis, dan diagram lingkaran. Oke, bagus. Ada lagi yang mau? Sudah ingat nanti minggu depan kita akan lanjutkan materi ke pemusatan data. Oke? Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Karena pimpin doa ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup dengan sama-sama. Pada asana. Nama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, berjumpa kembali dengan saya Dewa Ayu Madam Saryanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar dalam kegiatan pasca observasi. Hari ini saya masih dibersamai oleh pengajar praktik Ibu Eka dan rekan saya yang kemarin saya observasi Ibu Lutia dalam kegiatan pasca observasi kali ini. Selamat pagi Bu Tia. Selamat pagi Bu. Gimana ini kabarnya hari ini? Cukup baik. Baik ya Bu Tia ya. Baik, terima kasih Bu Tia karena sudah berkenan untuk diobservasi kemarin. Nah, dari kegiatan observasi kemarin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan kembali dalam kegiatan tersebut. Baik Bu Tia, kira-kira nih Bu Tia, bagaimana perasaan Bu Tia setelah kegiatan observasi itu? Perasaan saya cukup senang, sudah terlewati dan sedikit tegang karena ini pertama kali saya mengajar di kelas 12. Cukup senang ya Bu Tia ya, dan juga tegang ya karena pertama kali ngajar di kelas 12. Baik Bu Tia, bisa diceritakan kembali terkait tentang area pengembangan yang sudah kita lakukan kemarin yang ingin Bu Tia yang ingin Bu Tia perlihatkan untuk diobservasi. Oke. Adapun area pengembangan yang saya lakukan itu di area pengembangan pengetahuan dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu membedakan konsep kajian penyajian data berupa diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian peserta didik mampu memecahkan masalah statistika yang berkaitan dengan penyajian data, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sedangkan untuk area keterampilan, yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya di depan yang mereka lakukan dari hasil diskusi kelompok.
Baik, di sini berarti ada dua area pengembangan yang ingin Bu Tia lakukan ya. Yang pertama area pengetahuan dengan 2 tujuan pembelajaran dan area keterampilan dengan 1 tujuan pembelajaran. Seperti itu ya Bu Tia ya. Nah, kira-kira nih langkah pembelajaran apa yang sudah Bu Tia lakukan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas? Mungkin saya sedikit menceritakan, saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Jadi langkah-langkahnya yang pertama saya tentu menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan dilaksanakan saya bersama siswa. Kemudian saya membentuk mereka menjadi beberapa kelompok, memberikan LKPD dan menjelaskan sedikit bagaimana pengerjaan LKPD tersebut. Mereka mendiskusikan masalah-masalah yang ada di LKPD. Kemudian saya memberikan kertas manila sebagai mind map yang akan mereka jadikan sebagai bahan untuk presentasi setelah hasil diskusi. Baik, berarti di sini Bu Tia menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan tentunya ada diskusi-diskusi kelompok dan penggunaan lembar kerja peserta didik untuk medianya seperti itu Bu Tia ya. Udah luar biasa sekali Bu Tia ya. Menurut Ibu Tia nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu Tia sebutkan tadi itu apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Untuk pelaksanaannya sudah cukup bagus. Mungkin dari segi keaktifan siswa yang perlu ditambahkan kembali. Jadi mereka sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Dari antusias sudah cukup, cuman keaktifannya yang masih kurang. Oke, berarti menurut Bu Tia di sini permasalahannya adalah di keaktifan ya. Kira-kira menurut Bu Tia mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin yang pertama karena ini pertemuan pertama dengan mereka, jadi masih pengenalan juga, mereka juga masih masa liburan. Kemudian saya kurang menyelipkan dengan games edukasi atau media interaktif biar suasana kelas lebih semangat. Oh begitu ya, berarti menurut Tia itu karena kurang pertemuan pertama dan anak-anak juga mungkin bosan ya boring gitu. Berarti artinya Bu Tia berpikiran nantinya ke depannya kurang menyelipkan game edukasi. Berarti ke depannya apa yang ingin Bu Tia lakukan sebelumnya? Saya akan merancang media yang lebih interaktif yang bisa mereka langsung ikut terlibat dan diselingi dengan games-games atau activity biar suasana tidak bosan. Baik Bu Tia, dari apa yang sudah Bu Tia refleksikan tadi, mungkin di sini saya sedikit memberikan umpan balik dari hasil observasi selama pembelajarannya Bu Tia ya. Nah, kegiatan pembelajaran yang Bu Tia lakukan secara umum sudah sangat bagus Bu Tia. Namun kedepannya mungkin dalam catatan saya itu perlu ditingkatkan lagi proses pengelolaan kelas ya agar siswa lebih aktif. Pas sekali seperti yang Bu Tia katakan, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Juga guru mungkin di sini Bu Tia perlu mendesain kembali ya strategi pembelajaran yang lebih sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid ya yang di sini kurang mungkin berani untuk mengajukan pendapat saya lihat, kemudian masih kurang komunikatif ya dalam diskusi maupun dalam presentasi seperti itu. Dari apa yang saya catat di dalam kegiatan observasi, kira-kira menurut Bu Tia apakah ada yang kurang berkenan ataukah perlu ditambahkan lagi? Menurut saya sudah sesuai, jadi memang benar ada siswa yang kayak masih malu-malu, kurang berani menyampaikan pendapat. Itu memang seperti yang Ibu amati seperti itu. Mungkin saya perlu lebih merencanakan pengelolaan kelas yang lebih baik dan lembar kerja yang lebih bagus. Selain itu mendorong siswa agar lebih aktif untuk menyampaikan pendapat dan hasil diskusinya. Oke, jadi seperti itu Bu Tia ya, kita sama-sama berefleksi. Nah, kedepannya yang seperti yang Bu Tia tadi sampaikan sebelumnya itu Bu Tia ingin merancang game edukasi ya. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Tia lakukan? Kebetulan di pertemuan selanjutnya itu adalah besok di hari Kamis. Jadi besok saya akan berusaha untuk menyelipkan di sela-sela pembelajaran itu dengan game edukasi biar suasana itu tidak terlalu bosan dan siswa tidak takut karena kan masih takut untuk menyampaikan pendapat, jadi biar lebih cair suasana. Luar biasa sekali Bu Tia, terima kasih nih Bu Tia karena sudah mau berdiskusi gimana caranya nanti kita sama-sama ya membuat mengakomodasi lah kebutuhan belajar murid itu agar kita bisa
melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya Bu ya. Terima kasih. Baik, itulah kegiatan pasca observasi yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.